Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah cara kita menghadapi para pendengki atau orang-orang yang hasad kepada kita. Namun sebelum kita membahas tentang tata cara menghadapi para pendengki, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa pengertian dari hasad atau dengki. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an di dalam kitab Ihya telah menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari hasad atau dengki. Kata beliau, hasad adalah tidak puas hati, kecewa dan tersakiti ketika orang lain mendapatkan nikmat, dan juga menganggap bahwa orang tersebut tidak layak mendapatkan nikmat itu. Dan pada waktu yang sama, dia pun berharap agar nikmat itu hilang dari kepemilikan orang tadi atau berpindah kepada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sifat ini merupakan sifat yang sangat buruk dan dianggap sebagai salah satu di antara dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun apabila seseorang mengharap untuk mendapatkan nikmat yang serupa dengan orang lain tanpa adanya keinginan dan niat yang buruk di dalamnya, dan juga tidak ada harapan agar orang tersebut atau nikmat tersebut hilang dari orang tadi, maka itu tidak dianggap sebagai hasad, akan tetapi dinamakan ghibthah atau al-munafasah yang hukumnya sunnah dan bahkan sangat dianjurkan, sangat digalakkan kalau dalam bahasa Melayu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yaghbitu wal munafiqa yahsud. Sesungguhnya orang yang beriman mempunyai sifat ghibthah. Apa yang dimaksud dengan ghibthah? Ghibthah adalah mempunyai keinginan untuk mendapatkan nikmat yang serupa dengan orang lain tanpa adanya harapan agar nikmat itu hilang dari orang tadi. Itu yang dinamakan ghibthah. Dan ghibthah ini juga telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu ilman fayamalu bihi wa 'allamahun nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Tidak diperbolehkan untuk bersifat ghibthah. Yang dimaksud hasad dalam hadis ini adalah sifat ghibthah, kecuali kepada dua orang, dua jenis manusia. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang melimpah ruah dan dia menggunakannya di jalan Allah. Maka apabila kita menemukan seseorang yang kaya raya dan dia senantiasa menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunahkan untuk ghibthah kepadanya. Yang dimaksud dengan ghibthah adalah berharap moga-moga kita juga bisa menjadi orang kaya dan menginfakkan fisabilillah serta menjadi orang kaya yang bersyukur. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu ilman fayamalu bihi wa 'allamahun nas. Seseorang yang diberikan anugerah ilmu pengetahuan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dua jenis manusia inilah yang kita disunahkan untuk ghibthah kepadanya. Kita berharap agar kita menjadi sama dengan mereka, sama seperti mereka, seperti itu. Kita kembali kepada hadis yang pertama tadi, yaitu innal mu'mina yaghbitu wal munafiqah yahsudu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah seseorang yang mempunyai sifat ghibthah, keinginan untuk mendapatkan nikmat seperti orang lain dan mencontohi kebaikan dari orang yang diberi nikmat tersebut. Ya, seperti yang dua golongan tadi itu ya. Nah, seterusnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal munafiqah yahsud. Adapun orang yang munafik, dia akan senantiasa hasad kepada orang lain. Sifat hasad inilah
yang sangat buruk dan dianggap sebagai salah satu tanda-tanda kemunafikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari dan membahas tentang beberapa sebab yang melatar belakangi lahirnya atau tumbuhnya sifat hasad dalam hati seorang hamba. Yang pertama kata Al-Imamul Ghazali adalah al-adawatu wal baghdha. Ya, permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan kebencian ini akan menimbulkan sifat hasad dalam hati seseorang kepada lawannya. Oleh karena itu, jangan sesekali kita memelihara sifat benci dan juga permusuhan kepada orang lain, karena akan menimbulkan sifat hasad seperti apa yang terjadi pada iblis kepada Nabi Adam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Yang kedua adalah at-ta'azzuz, yang artinya adalah merasa tidak layak untuk diatasi oleh orang lain. Dia tidak merasa layak apabila menjadi bawahan orang lain. Dia berharap agar dialah yang menjadi pengetua. Dia berharap agar dialah yang menjadi ketua, seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah al-kibr, sifat sombong. Sifat sombong ini juga bisa menjadi sebab munculnya sifat hasad dalam hati. Na'udzubillah. Dan kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk membersihkan hati kita daripada sifat sombong. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya masih terjangkit oleh sifat kibr, sifat sombong, walaupun sekecil biji zarrah, biji sawi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sebab yang keempat adalah ujub, bangga diri. Seseorang yang senantiasa bangga pada dirinya, pada kemampuan dan kesempurnaan yang ada pada dirinya, akan menimbulkan sifat hasad. Mungkin dia cantik, mungkin dia kaya, mungkin dia pandai, mungkin dia hafal Quran, dan dia merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, maka itu akan menimbulkan sifat hasad kepada orang lain ketika dia menemukan bahwa orang lain itu lebih hebat dibanding dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun penyebab yang kelima adalah al-khaufu min fautil maqasid. Ya, ketakutan atau kekhawatiran apabila kepentingan yang diharapkannya tidak tercapai. Contohnya misal, ada seorang yang berdagang ya, di sebelah orang lain yang juga sedang berdagang dan menjual barang yang sama. Ketika barang orang lain lebih laku dibandingkan barangnya, dan dia merasa terancam dan merasa khawatir rugi, karena mungkin barangnya adalah jenis barang yang cepat rusak, tidak tahan lama. Ketika dia melihat ya, orang lain barangnya laku, maka akan menimbulkan rasa hasad atau dengki, karena dia khawatir barang-barang itu akan rusak dan menyebabkan kerugian pada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan penyebab yang keenam adalah hubbur riyasati wa talabul jah. Ya, ambisi untuk menjadi seorang pemimpin dan mencari pengaruh. Ini juga bisa menyebabkan timbulnya sifat hasad. Ketika seseorang ingin menjadi seorang pemimpin dan ternyata dia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya, dan orang yang menjadi lawannya berhasil menjadi seorang pemimpin mengalahkan dirinya, maka itu akan menimbulkan sifat hasad, ya, dengki, karena ambisinya untuk menjadi seorang pemimpin akan tetapi tidak terwujud, maka dia akan hasad kepada lawan tandingnya tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan sebab yang ketujuh kata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala adalah khabathun nafsi bil khairi li'ibadillah. Hati yang busuk yang tidak ingin berbagi kebaikan kepada orang lain. Ini juga bisa menyebabkan timbulnya atau lahirnya sifat hasad dalam hati seorang hamba. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, seterusnya atau selanjutnya kita akan memahami atau mempelajari tentang bagaimanakah cara mengobati penyakit hasad apabila telah terlanjur menjangkiti hati seorang hamba. Caranya, kata Al-Imamul Ghazali,
adalah dengan memenuhi dua perangkat. Perangkat yang pertama adalah perangkat ilmu. Seseorang itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang beberapa hal atau beberapa perkara. Yang pertama, ilmu atau kesadaran menyadari bahwa sesungguhnya sifat hasad itu akan merusak agama dan kehidupan dunia dan akhiratnya. Apabila seseorang memahami dan menyadari bahwa sifat hasad itu akan merusak kehidupan dan juga merusak agamanya, maka dia dengan mudah bisa menghilangkan sifat hasad tersebut. Yang kedua adalah dia harus menyadari bahwa sifat hasad yang bersemayam dalam hatinya tidak akan pernah merugikan orang yang dia dengki. Tidak akan pernah merugikan orang yang didengkinya. Bahkan orang yang didengkinya itu akan mendapatkan manfaat dari sifat hasadnya. Karena orang yang hasad kepada seorang, maka kebaikan yang ada pada diri seorang yang hasad itu akan diberikan kepada orang yang didengkinya. Dengan syarat seseorang yang didengki itu tidak membalas kedengkian dan kedengkian. Seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Yang keempat, yang ketiga dia harus menyadari bahwa sifat dengki itu berarti dia sedang marah. Ketika dia dengki kepada orang lain, berarti dia sedang marah dan tidak puas hati atas apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada orang lain dan dia hasad, itu bermakna dia menentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dianggap sebagai dosa besar. Karena telah berani melawan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah dia harus menyadari bahwa sifat hasad itu akan merusak dan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Waspadalah kamu dari sifat hasad atau dengki, karena sesungguhnya sifat hasad atau dengki akan menghanguskan dan menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu, seperti api yang melalap habis atau menghanguskan, membakar kayu yang kering. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, dia harus sadar dan mengetahui bahwa sifat hasad itu akan menggelapkan hati dan juga wajah. Jadi bisa kita lihat orang yang hatinya penuh dengan hasad, hatinya pun akan gelap dan juga wajahnya akan suram. Cahaya iman itu akan hilang dari wajahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketujuh adalah sesungguhnya hasad itu akan merusak jasad. Kita lihat banyak orang yang hasad sakit-sakitan karena energi negatif yang ada pada hatinya, pada jiwanya itu akan mengeluarkan panas yang bersifat negatif yang akan menghancurkan dan menyebabkan tubuh badannya atau jasadnya sakit, mudah sakit lah seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Adapun perangkat yang kedua adalah perangkat amal. Perangkat yang pertama tadi adalah perangkat ilmu, yang kedua adalah perangkat amal. Ada dua amal yang harus kita lakukan apabila kita ingin membasmi dan membersihkan sifat hasad dalam hati kita. Yang pertama adalah menghormati, memuji dan berbuat baik kepada orang yang kita dengki. Misalnya kita dengki kepada seorang, kita ingin membuang dan membersihkan hati kita dari sifat dengki. Caranya adalah memuji, berbuat baik dan juga menghormati orang yang kita dengki. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membersihkan hati kita dari sifat dengki. Kalau bisa setiap ketemu cium tangannya lah. Orang yang kita dengki cium tangannya, senyum kepadanya dan kasih hadiah seperti itu. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan hati kita dari sifat hasad. Yang kedua adalah senantiasa melakukan mujahadah, pembersihan hati, pembersihan jiwa dengan meningkatkan kualitas ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dua amalan ini akan membantu kita untuk membersihkan hati kita dari sifat hasad.
Para sahabat sekalian, seterusnya kita setelah sampai pada pembahasan tentang bagaimana cara kita menghadapi para pendengki atau orang-orang yang hasad kepada kita. Jurus yang pertama atau cara yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengamalkan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Banyak-banyak membaca surah itu. Itu akan memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa menghadapi orang-orang yang dengki kepada kita. Yang kedua adalah senantiasa bersabar dan tidak perlu mengeluh. Jangan mengeluh. Yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Yang keempat adalah senantiasa menjaga kebersihan hati kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah senantiasa ikhlas dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa berbuat baik kepada orang yang hasad kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang hasad kepada kita. Yang ketujuh adalah yakin bahwa segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Ya. Bagaimanapun kita ingin menolak orang yang hasad kepada kita, ya tetap hasad karena itu telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang kekal. Ya. Suatu saat nanti dia akan bosan, dengki kepada kita. Seperti itu. Ya. Cara yang kedelapan, cuekin aja. Masa bodoh, gitu ya. Emang gue pikirin, kayak gitulah. Cuai. Jangan terlalu difikirkan. Anggap tidak ada. Seperti itu. Ya. Yang kesembilan, senantiasa tetap menjaga senyum manis. Ketemu dengan orang tersebut, tetap senyum, biasa-biasa saja. Anggap semua baik-baik saja. Anggap tidak ada masalah. Dan yang ke-10, banyak-banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita. Ya, dan juga akan memudahkan seluruh urusan kita. Ya, di antaranya adalah orang yang sakit-sakitan misalnya. Kalau mau cepat sembuh dari suatu penyakit yang telah bertahun-tahun misalnya ya, setelah minum obat ternyata belum ada perubahan, maka satu di antara cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah dengan cara banyak-banyak bersedekah. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis shadaqah." Obatilah para pesakitmu atau orang-orang sakitmu dengan cara banyak-banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara menghadapi para pendengki atau orang-orang yang hasad kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara kita dari hal-hal yang buruk. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.